Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua, sahabat-sahabat Bang SP? Gimana juga trading kalian hari ini dan juga minggu lalu? Semoga kalau kurang baik, minggu depan akan menjadi lebih baik, teman-teman. Oke, di sini kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kalian, teman-teman. Salah satunya ada beberapa pertanyaan di komentar yang memang penting, mungkin harus saya jawab, maka di video ini akan saya jawab, teman-teman. Mungkin tanpa basa-basi kita langsung ke poinnya. Komen yang pertama, Bang, menurut Abang lebih enak Quotek atau Olim Trade? Pernah coba di Olim Trade, pergerakan candlenya nggak ke bantai banget, Bang. Sering kena sliding. Oke, dulu saya itu pernah di Olim Trade 2018, teman-teman. Dari 2018 sampai ke 2021. Saya sempat di Olim Trade, tapi memang jawabannya iya. Di situ cuman sering ke sliding dengan bahkan 0,0 sekian detik. Saya tidak bukan menjelekkan broker Olim Trade, tidak. Semua orang kan punya kenyamanan masing-masing. Kalau misalnya dia nyaman di situ, ya mereka main di situ. Tapi kalau saya dari 2018 ke 2021, habis itu lahirlah broker Kotek, maka saya pindah ke Kotek, teman-teman. Dan mungkin ada juga yang beredar di luar sana bahwa Kotek ini akun promo. Ingat guys, Kotek itu setahu saya sampai detik ini tidak ada yang namanya akun promo. Kalau misalnya akun lain itu ada ya. Kita terbuka dan fair aja teman-teman. Kalau akun lain ada seperti broker-broker sebelah, saya tidak menyebutkan namanya, itu ada yang namanya akun promo guys. Oke. Lanjut, kita baca ke yang komentar yang kedua. Bang, mending lo hapus video binary lo. Kalau bakal ada kampanye pemberantas afiliator binary. Sekarang gini guys, dari semua video saya harap dan saya rasa saya tidak mengajak kalian untuk main di sini. Ini hanyalah hobi saya. Selain trading, saya membuat video dan orang bebas bersuara di sini dan orang bebas untuk terjun ke media sosial ini menggunakan apa gitu loh. Kecuali di video saya mengatakan bahwa ayo main di sini kalian akan kaya. Terus yang komentar seperti ini, apakah dia berkomentar di video orang lain? Contohnya, jadi trade ya. Jadi trade itu apakah lu ada berkomentar seperti itu? Ya, kalau belum, lu coba berkomentar dulu ke sana. Karena prinsip saya itu begini, bos ya. Selagi saya tidak mengganggu orang, maka orang itu jangan pernah mengganggu saya. Itu prinsip hidup saya. Masalah lo suka atau enggak sama video gua ya lo lihat. Kalau lo enggak suka ya lo skip. Bukan berarti di sini gua menjanjikan sesuatu hal kepada lo yang memang bro mainlah di sini nanti lo akan kaya bro. No. Ya. Makanya terkadang di saat anak kecil megang HP yang dia tahu hanya simpulnya ya, sampelnya. Tapi dia tidak tahu isi daripada buku tersebut, teman-teman. Seperti itu, ya. Dan juga selama saya turun ke binary ini, ada beberapa fase yang memang saya tidak, bos, daftarlah. Lu akan kaya, bos, daftarlah. Nanti lu akan kuajarkan. Tidak, ya. Jadi, pro kontra itu pasti ada. Alright, kita lanjut. Kerja full time, susah bagi waktu belajar. Yes, jawabannya. Karena gini, kalau misalnya kalian mendalami tentang binary ini dimanapun itu ya, kalau waktu kalian itu sedikit memang susah. Karena kita lebih membutuhkan waktu banyak di saat belajar daripada kita membutuhkan waktu banyak di saat kita trading. Kalau misalnya kita sudah mencukupi ilmunya dan kita trading, kita cukup 10-15 menit udah bisa menghabiskan waktu di saat trading. Terkadang yang memang menghabiskan waktu banyak ataupun menghabiskan waktu lama itu di saat kita belajar, guys. Ya, itu menurut gua selama beberapa tahun gua ada binary ini, teman-teman. Ya. Alright, lanjut. Kotek WD-nya kenapa lama ya? Mohon solusinya. Gini, guys. Ini banyak dan juga sering banget ya komentar yang masuk ke saya, mau itu lewat Telegram, mau itu lewat komentar YouTube. Sebenarnya di luar sana itu banyak banget yang beredar link phishing, teman-teman. Link phishing itu itulah yang dinamakan dengan mungkin seperti kita jawab pertanyaan tadi, ada orang pihak ketiga yang menyalahgunakan atau memanfaatkan teman-teman daripada kotek tersebut gitu. Jadi mereka itu memphishingkan suatu link. Jadi kenapa WD kalian lama itu? Maka nanti di saat kalian melakukan penarikan pihak kotek ini mengecek apakah ini link resmi, apakah link ini sudah dikotak-kati, ataupun apakah link ini sudah menjadi pihak ketiga.
Kita bongkar aja di sini teman-teman ya. Saya punya link Kotek dan saya punya satu manajer di Kotek ya. Dan saya juga enggak mengatakan bahwa ya kalian harus daftar lewat link saya segala macam. Ini enggak. Kalaupun misalnya saya menjelaskan kepada kalian, kalian wajib daftar lewat link saya. Sekarang simpelnya gini, mau kalian daftar lewat link saya ataupun enggak, ya kalau kalian los tetap los. Bukan berarti di saat kalian daftar lewat website ataupun mungkin yang menurut kalian itu link Kotek langsung, di saat kalian los, apa misalnya contoh, di saat kalian los 10 juta, apakah kalian dibalikkan ke saldo kalian 5 juta? Enggak. Ya kalau los ya tetap habis. Begitu juga kalau misalnya kalian daftar lewat link siapapun itu, ya kalau los tetap habis. Gitu loh. Si A mendaftar lewat website langsung. Depo 10 juta, habis 10 juta. Kan dia tidak balik 5 juta ke akun kalian. Si A mendaftar lewat link si B misalnya, bukan lewat web langsung. Dia depo 10 juta. Di saat habis, kan tetap akan habis 10 juta itu. Begitu juga sebaliknya. Si A melakukan penarikan lewat akun yang dia daftar di website. 10 juta. Kan penuh masuknya 10 juta ke rekening si A. Si A melakukan penarikan lewat akun yang didaftarkan lewat link si B. Di saat penarikan juga penuh masuk 10 juta. Makanya di sini kadang ada beberapa yang memang terjadi kemacetan penarikan ataupun mungkin lama. Itu mungkin bisa kalian cek lagi di mana kalian daftarkan akun pertama teman-teman. Jadi saran saya di sini kalau misalnya penarikan kalian itu mau cepet ya, kalian daftar lewat link seseorang. Bebas lewat link siapapun itu. Ya, mungkin siapapun itu, tapi yang intinya di saat mungkin ada kendala dia bisa cepat ngerespon untuk melakukan seluruh proses. Karena gini, contoh kita buka aja misalnya aku punya link dan aku punya satu manajer yang memang bisa bertanya langsung kepada manajer tersebut dengan contoh, bro, kenapa dengan akun ID ini penarikannya lama? Begitu juga siapapun mungkin yang kalian kenal juga misalnya contoh jadi trade gitu, dia juga punya gitu loh. Jadi terserah kalian, kalian mau daftar lewat link siapapun. Cuman saran saya itu jangan gegabah untuk mendaftar lewat website langsung dengan alibi aku tidak mau daftar lewat link afiliator. Karena kalau kalian punya akal sehat, kalau habis ya tetap habis. Mau akun kalian daftar dimanapun, kalaupun kalian los ya tetap los. Begitu juga sebaliknya. Kalau kalian melakukan penarikan ya tetap penuh masuk ke kalian. Gitu guys ya. Oke, next. Cara trade yang nggak pernah sampai dan sering diulang-ulang sama kayak saya. Gini, kenapa di setiap video saya itu saya membahas aligator dan juga terkadang sesekali tekanan. Tapi kenapa saya itu lebih fokus ke aligator? Jawabannya gini, bos ya. Kalau kita fokus dengan satu strategi, maka kita akan tahu di mana titik lemahnya, di mana titik rendahnya, di mana titik tertingginya, dan di mana titik dia nge-PHP-nya. Ya, contoh simpelnya seperti ini. Lo misalnya buat beberapa indikator, teman-teman. Contohnya misalnya kalian menggunakan yang namanya RSI. Nah, misalnya gini RSI-nya, ya, gini. Oke. Tapi kalian juga menggunakan yang namanya aligator. Nah, tapi di aligator dia menunjukkan penurunan, tapi di RSI dia misalnya menunjukkan kenaikan. Jadi disitulah yang membuat kalian itu nanti pening. Di sini buy, ya, buy, dan di sini sell, gitu loh. Jadi dua indikator ini yang membuat kalian itu nanti jadi pusing, teman-teman, seperti itu. Jadi kenapa di setiap video saya juga mengatakan bahwa fokus satu mentor, fokus satu strategi, maka kalian akan mendapatkan di mana titik dan juga kelemahan di saat kalian trading, teman-teman. Sebenarnya itu aja kuncinya. Kalau misalnya hari ini kalian pakai strategi A, besok pakai strategi B, lusa pakai strategi C, itu udah pengalaman saya dulu 2019. Tapi nggak ada hasil, teman-teman. Ya, itu jawaban dari saya. Oke, next. Ini abang pengen cepat kaya. Kalau jadi abangnya modal 300 juta, saya ini sehari bisa 5 juta. Udah bisa banget setahun jadi 1 M. Karena dengan sehari 5 juta, dengan dibagi 2-3 sesi per hari. Nah, ini sebenarnya pertanyaan bagus. Ya, dan komentar sangat-sangat bagus menurut saya. Karena gini, di binary ini, perbesar modal, perkecil open posisi, gua jamin lu nggak akan kalah. Ya, karena apa? Karena di binary ini kita ada yang namanya sistem kompensasi. Jadi kalau misalnya lu punya modal besar, perkecil open posisi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena candlenya kan cuma dua, ya. Kalau nggak hijau, ya merah.
Dan merahnya ini pun dia tidak ada sampai 20 merah, enggak. Jadi kalau misalnya modal kalian besar, kalian pilih buy terus pun dengan satu arah, sistem kompensasi kalian tetap akan profit. Yang nggak akan profit itu nafsu kalian dan keinginan kalian pengen cepat kaya. Jadi di saat nafsu kalian nggak bisa kalian kontrol, kalian menyalahkan orang lain. Contoh, broker ini memainkan kita, broker ini sengaja membuat kita loss. Halo, broker itu bukan hanya mengontrol you seorang. You bisa duduk 5 orang, you buka broker, sama nggak pergerakan antara HP si A, ya, HP si A, dan juga HP si B, si C, si D, dan juga si E, sama nggak? You trading, gitu loh. Makanya semuanya itu kembali ke kalian, bagaimana cara kalian memahami situasi money manajemen kalian, mengelola uang kalian. Contoh simpelnya, modal misalnya contoh ya guys, modal 10 juta. Kalian buka open posisi cukup 20.000, ya, 20.000. Mau kalian kompen 50 kali pun, ya, saldo kalian ini masih cukup, masih cukup. Kan nggak mungkin merah itu sampai 50, merah, 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 merah sampai 50. Kan belum pernah kejadian seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kan nggak mungkin hijau, 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 hijau sampai 50. Kan belum pernah kejadian seperti itu. Nah, di saat sekali kalian profit, maka kalian bisa balik lagi ke open posisi di awal, yaitu 20.000. Memang kecil, kita di sekali profit hanya mendapatkan 16.000. Kita kalikan 16.000 itu, sanggup kita duduk itu 30 menit. Kalikan aja sudah 300.000. Dengan modal berapa? Di awal, contoh saya bilang 10 juta rupiah. Sehari kalian bisa mendapatkan profit sebesar 300.000. Kalikan sebulan berapa dan kalikan setahun berapa. Jadi komentar ini sangat-sangat bagus menurut saya ya. Oke, next. Salut sama abang mental ini. Sebenarnya gini, bukan masalah mental, bukan masalah salut. Itu semua sebenarnya di jam terbang, bro. Jadi dulu 2018 itu, 2019 itu waktu saya masih di Olim Trade itu, saya babak belur. Babak belur banget, serius. Nah, sampai-sampai saya itu hampir memutus asa segala macam itu, tapi saya tidak mau menyerah. Di sini bukan istilahnya saya menjual kesusahan, kesedihan, ya pengalaman-pengalaman yang nggak jelas. Enggak. Apa yang saya katakan di sini real. Kalau misalnya kalian masih mau bukti dulu sampai saya itu terutang 1, sekian, saya masih ada buktinya. Dan orangnya pun masih hidup, dan transaksi dia transfer pun masih ada. Gitu loh guys. Jadi intinya kembali lagi itu pada kalian. Bagaimana cara kalian itu memilih dan memilah strategi yang kalian mainkan. Kalau misalnya kalian memainkan strategi abal-abal, seperti yang saya katakan tadi ya, di bawah ada RSI, terus ada fraktal, terus ada aligator, aligator, terus ada beberapa, itu bikin semak layar itu kalian pening. Gitu guys ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dengan beberapa pertanyaan yang kalian tanyakan. Kalau memang mungkin kalian ada nanti bisa menanyakan hal-hal pertanyaan lain, bisa kalian tinggalkan di komentar teman-teman. Salam cuan, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.